Assalamualaikum. Alhamdulillah, Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bagaimana kabar adik-adik jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sekarang sudah siap atau belum? Mari kita belajar tentang operasi hitung perkalian pecahan campuran negatif dengan pecahan campuran negatif. Nah, di sini yang akan menjelaskan dibantu oleh Kak Guslina. Oke, selanjutnya. Nah, kita kira-kira belajar apa ya hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal pecahan campuran terlebih dahulu. Yang selanjutnya, nanti kita akan memahami kaidah perkalian bilangan positif dan bilangan negatif, yang nanti ada positif kali positif, hasilnya apa, dan seterusnya. Selanjutnya, nanti kita akan latihan soal pecahan campuran. Yang terakhir, nanti kita juga akan mereview pembelajaran hari ini. Kita belajar apa ya tadi? Nah, kira-kira masuk enggak pelajaran yang sudah dijelaskan oleh Kak Guslina tadi? Nah, selanjutnya, yang pertama, apa itu pecahan campuran? Mengapa kita harus mengetahui pecahan campuran ya? Nah, waduh, ini bagi yang sudah makan atau belum ya? Jangan tergiur dengan gambarnya. Nah, di sini ada gambar pizza. Nah, ada satu pizza utuh dan ada setengah pizza. Coba lihat, diamati gambar pizza di samping. Nah, kira-kira berapa jumlah pizza di samping ya? Benar, jadi tadi sudah sempat dijawab oleh Kak Guslina sendiri ya, ternyata ada satu pizza yang masih utuh dan ada setengah pizza yang masih tersisa. Jadi total pizza di samping ada berapa ya? Nah, jika kita total, pizza yang ada di samping adalah 1,5 pizza. Jadi ada satu pizza utuh dan ada setengah pizza yang sudah terpotong. Jadi totalnya ada 1,5 pizza. Apa kaitannya dengan pecahan campuran? Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, nih. Jadi dari kasus pizza tadi, sehingga dapat kita pahami bahwa pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Melihat dari kasus pizza sebelumnya tadi, bentuk pecahan campuran akan seperti gambar di samping, yaitu satu yang utuh akan diwarna merah oleh Kak Guslina ya, seperti di layar, dan 1/2 itu untuk yang setengah pizza tadi. Jadi ada yang merah itu adalah satu bilangan yang utuh yang bulat dan setengah itu adalah bilangan pecahannya. Jadi ketika bilangan bulat bertemu dengan bilangan pecahan dan ditambah itu akan membentuk yang namanya pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita pahami lagi untuk struktur pecahan campuran gimana ya Kak Guslina. Jadi tadi 1/2. Satu yang tadi warna merah itu merupakan bilangan bulat, sedangkan untuk yang pecahan yang ada di belakangnya yaitu 1/2. Masih ingat gak kira-kira untuk bentuk mana ya yang pembilang, mana yang penyebut? Untuk yang pembilang letaknya yang ada di atas. Kalau di sini yang warna kuning ya. Kalau yang penyebut berarti yang ada di bawah, yang warnanya biru. Pinter. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita sudah pernah tahu ada pecahan campuran yang barusan tadi, tapi ada juga Kak Guslina yang pecahan biasa. Nah, ini pada poin ini kita akan merubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang mana caranya? Nah, tadi kan sudah ada tuh yang warna merah sama kuning dan biru. Merah itu bilangan bulat yang disimbolkan A di situ, dan yang B yang di bawah warnanya biru itu yaitu penyebut. Kalau yang C yang di atas warna kuning itu bilangan pembilang. Nah, kita sudah paham strukturnya. Sekarang untuk merubah bentuk pecahan campuran jadi bentuk pecahan biasa bagaimana caranya? Nah, yang pertama yang ada di tengah itu, di situ cara merubahnya. A yang warna merah yaitu bilangan bulat dikali dengan B, bilangan penyebut yang ada di bawah. Jika sudah dikalikan, nanti akan ditambah dengan yang di atas C yang berwarna kuning. Sehingga nanti akan ketemu
pembilang yang baru yang disimbolkan dengan D yang nanti akan ada di atas. Lah Kak Guslina, nanti untuk yang A-nya bagaimana? A-nya sudah dirubah bentuk menjadi pembilang yang baru. Begitu ya. Jadi pecahan yang baru yaitu D per B. D tadi bisa diperoleh dari A bilangan bulat dikali B bilangan penyebut yang di bawah, setelah dikalikan ditambah dengan C yang pembilang yang ada di atas. Baik, selanjutnya. Nah, yuk mari kita pahami kaidah perkalian bilangan positif dan negatif. Karena pada sesi ini kita akan belajar untuk perkalian pecahan campuran yang nanti ada positif ada negatif. Kira-kira masih ingat atau tidak ya? Nah, selanjutnya nih, kaidah perkalian positif dan juga negatif. Apabila bilangan positif dikali dengan bilangan positif akan menghasilkan positif. Apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Yang selanjutnya ketiga, bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif jika dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi ini sudah dikategorikan sama Kak Guslina supaya adik-adik paham, lebih mudah untuk memahami. Kak, itu tandanya kok banyak sekali ya, caranya bagaimana? Jadi kalau nanti apabila perkaliannya itu sejenis, maksudnya bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, akan menghasilkan bilangan positif yang dikasih warna biru muda yang ada di atas itu. Nah, itu memudahkan kita untuk memahami kaidah perkalian positif negatif. Dan yang selanjutnya yang di kuning itu 3 dan 4. Nah, itu adalah perkalian yang berbeda jenis. Jadi kalau perkalian bilangannya itu satunya positif, satunya negatif, atau satunya negatif, satunya positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi ingat kembali ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke poin selanjutnya. Karena tadi kita sudah memahami untuk cara merubah dan juga mengingat kembali kaidah perkalian bilangan positif negatif, maka sekarang kita pahami untuk tahapan operasi hitung pecahan campuran. Yang pertama, tahapan awal adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, melakukan operasi hitung pada pecahan yang telah diubah menjadi pecahan biasa. Bawahnya, catatan. Perhatikan kaidah operasi hitung bilangan positif dan negatif. Jadi kita harus ingat-ingat lagi tadi, kalau sama bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif akan jadi positif. Nah, seperti itu. Coba kita lihat aja soalnya bagaimana ya nanti ya. Nah, selanjutnya, saatnya kita pecahkan latihan soal. Dengan sering berlatih soal, membuat kita jadi makin terampil. Nah, soal pertama. Di soal pertama ini bagaimana ya? Nah, ini dia. 2/3 dikali 1/2 sama dengan titik. Ini pecahan campuran ini, sama-sama pecahan campuran dan kebetulan ini sama-sama positif. Nah, bagaimana ini? Nah, kita pahami dulu strukturnya. Coba kita ingat-ingat lagi. Angka 2 dan angka 1 yang ada di depan pecahan itu tadi bilangan apa ya namanya adik-adik? Ya, betul. Itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat apa ya kira-kira? Positif, pinter. Sementara itu di belakang bilangan bulat ada 2/3 dan 1/2. Itu merupakan pecahan, pinter. Nah, selanjutnya cara untuk mengerjakan bagaimana ya? Nah, kita ingat-ingat tahapannya tadi soalnya untuk mengingat ini ada yang di biru ini ya. Soal pertama tadi soalnya adalah 2/3 dikali 1/2. Nah, langkah pertama kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ingat-ingat, yang ada di depan pecahan adalah bilangan bulat. Berarti dalam soal tersebut, angka 2 dan angka 1 merupakan A, bilangan bulat. Sedangkan untuk yang B, bilangan penyebutnya yang ada di atas berarti untuk 2/3 berarti untuk penyebutnya berarti yang ada di bawah ya. Nah, bilangan penyebut yang ada di bawah pecahan yaitu angka 3 dan angka 2. Soalnya C berarti yang ada di pecahan tersebut adalah angka berapa ini ya kira-kira? Nah, angka 2 dan angka 1. Mari kita rubah ke pecahan biasa. Untuk pecahan campuran yang depan yaitu 2/3 kita ubah. Caranya adalah A yaitu 2 dikali B yaitu 3 ditambah C yaitu 2. Berarti 2 kali 3 berapa kira-kira adik-adik? 6. Betul. 6 ditambah 2 kan sama dengan 8. Berarti ketemu D, pembilang yang baru yaitu 8. Sementara penyebutnya tetap sama yaitu 3. Selanjutnya, untuk pecahan campuran yang belakangnya 1/2. Mari kita rubah sama. 1A dikali B 2 ditambah C-nya 1. Berarti berapa 1 kali 2? 2 Kak. 2 tambah 1, 3. Nah,
3 adalah pembilang yang baru. Jadinya 3/2. Sip, pinter. Selanjutnya, nah langkah pertama sudah. Selanjutnya langkah kedua. Tadi kita ingat-ingat jawaban untuk yang tadi merubah pecahan 2/3, yaitu 8/3. Terus 1/2, yaitu 3/2. Karena bilangannya sama-sama positif, Kak. Berarti hasilnya nanti pasti juga positif. Nah, untuk caranya tinggal mengalihkan. Berarti tadi sudah ditulis sama Kak Guslina ya, yang di kuning-kuning bawah pojok kiri. 8 dikali 3 sama dengan 24. 3 kali 2 sama dengan 6. 24 dibagi 6 berapa ya adik-adik? Iya, sudah ada di situ, Kak. Jawabannya yaitu 4. Sip, berarti jawaban dari 2/3 dikali 1/2 sama dengan 4. Nah, untuk memahami lagi, coba kita menginjak ke soal kedua. Loh, Kak, itu ada angka negatif. Negatif dikali negatif, pecahan negatif campuran dikali pecahan negatif campuran juga. Bagaimana ini? Nah, mari kita lihat pembahasan soal nomor 2. Jadi tetap untuk tahapan pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi masih ingat ya, yang di tengah A dikali yang bawah, habis itu ditambah dengan yang C yang ada di atas. Langsung saja, berarti 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4. Jadi yang di depan diubah menjadi pecahan biasa menjadi negatif 4/3. Pecahan yang di belakang berarti tinggal mengalihkan saja. 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7. Berarti jawabannya menjadi negatif 7/2. Sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, sekarang tinggal dikalikan saja dengan memperhatikan kaidah positif dan juga negatif. Karena bilangan tersebut sama-sama negatif, berarti hasil akhir adalah positif. Karena tadi yang di depan menjadi 4/3 ya, negatif 4/3 dikali negatif 7/2, berarti 4 dikali 7, 28. 3 dikali 2 sama dengan 6, berarti menjadi jawaban 28/6. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran lagi. 28 bagi 6 itu yang mendekati berapa ya? Oh, 4, Kak. Iya, betul. Nah, karena 4 kali 6 itu 24. Berarti dari ke 28 itu berarti sisa berapa? Sisa 4, Kak. Betul, ditaruh di atas sebagai pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap 6. Jadi, pecahan campuran tersebut ketika sudah disederhanakan jadi 4/6. Sederhanakan kembali, Kak. Itu bisa. Iya, pinter. Nah, jadi berapa? 4, 2/3. Sip, bisa? Oke, nah untuk soal-soal selanjutnya bisa dicari di buku matematika atau di modulnya ya adik-adik. Nah, selanjutnya mari kita review kembali pembelajaran hari ini. Nah, review materi hari ini tadi kita telah mempelajari tentang struktur dari pecahan campuran dan juga bagaimana cara merubah ke bentuk pecahan biasa. Terus, nah tadi ada A, B, C tadi ya. Ada A sebagai bilangan bulat, B sebagai bilangan penyebut, C sebagai bilangan pembilang. Nah, apabila itu nanti dirubah ke pecahan biasa, dikalikan terlebih dahulu. Untuk A, bilangan bulat dikali B yang bawah penyebutnya, kemudian ditambah dengan C, yaitu pembilang, yang nanti akan menghasilkan pembilang yang baru per penyebut. Nah, untuk cara menghitungnya, operasi hitung bilangan pecahan campuran. Nah, tahapan awal tadi, yang tadi kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian nanti melakukan operasi hitung pada pecahan yang telah diubah menjadi pecahan biasa dengan catatan memperhatikan kaidah operasi hitung bilangan positif dan juga negatif. Oke, nah sekian dari Kak Guslina. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya tutup ya adik-adik untuk pembelajaran hari ini dengan Kak Guslina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.